Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak penggalang semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Oke, di pramuka hari ini bertemu lagi dengan Kakak Dewi di sini. Nah, hari ini pramukanya kita akan belajar membuat simpul. Oke, jadi materi hari ini adalah tali temali dan kita akan belajar membuat 5 simpul dasar dalam pramuka yang sering digunakan dalam kegiatan, baik itu dalam kegiatan pramuka ataupun dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, tapi sebelumnya kita tepuk pramuka dulu yuk. Tepuk pramuka. Oke, nah untuk hari ini karena kita akan belajar simpul, belajar tali temali, tentu kita membutuhkan tali. Di sini kakak punya 2 buah tali. Nah, ini sengaja dibedakan ya. Yang satu berwarna kuning, yang satu berwarna putih. Lalu di sini kita butuh sesuatu, sebuah benda yang akan kita ikat menggunakan tali ini. Dan di sini kakak menggunakan spidol. Nah, simpul yang pertama kita akan belajar membuat simpul pangkal. Simpul pangkal ini banyak digunakan, salah satunya adalah untuk membuat ikatan pada tiang. Bagaimana cara membuatnya? Ada dua cara membuat simpul pangkal. Nah, yang pertama kita buat langsung di sini pada benda yang akan kita ikat. Cara membuatnya seperti ini ya. Nah, kita buat dari bawah, talinya dari bawah, lalu buat seperti huruf X. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu kita masukkan ini seperti ini. Diikat lagi ke bawah, diputar ya, diputar ke bawah. Lalu kita masukkan talinya ke bawah. Tinggal kita tarik. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Ini simpul pangkal. Ini cara pertama ya, cara pertama membuat simpul pangkal. Langsung kita ikat pada bendanya. Lalu cara yang kedua, kakak gunakan tali yang berwarna kuning. Kita buat 2 bulatan, 1, 2. Nah, seperti ini. Lalu ditumpuk ya. Nah, ini kan asalnya begini. Yang satu kita simpan di belakang. Dan seperti ini, lalu kita masukkan pada benda yang akan kita ikat. Tinggal ditarik, ditarik, dan hasilnya akan sama. Nah, hasilnya sama ya. Jadi kita ikatkan langsung pada bendanya atau kita buat bulatan dulu, hasilnya tetap sama. Ini yang pertama kita sebut sebagai simpul pangkal. Oke, selanjutnya yang berikutnya adalah kita akan membuat simpul pangkal. Simpul pangkal ini biasanya digunakan untuk mengikat tandu. Kalian tahu tandu ya? Yang biasa digunakan untuk membawa pasien ya. Nah, dalam pramuka kita akan sering membuat tandu menggunakan simpul pangkal. Lalu biasanya juga simpul pangkal ini digunakan untuk mengikat ring. Ring itu benda yang bentuknya bulat ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara yang pertama, seperti biasa, kita akan membuat langsung pada bendanya, mengikat langsung pada bendanya. Caranya seperti ini. Oke, siapkan talinya begini. Lalu talinya ini lewat ke belakang. Nah, ke sini. Oke, kita ikat ke sini. Nah, kemudian kita putarkan dari belakang lagi seperti ini, kemudian dimasukkan, tinggal ditarik. Nah, ini yang disebut dengan simpul pangkal. Simpul pangkal ya, seperti ini. Ini cara pertama. Cara pertama kita langsung membuat pada bendanya. Cara kedua, kita membuat dulu bulatan seperti tadi. Oke, jadi bulatan pertama seperti ini ya, kita ke depan, ke arah wajah kita 1. Lalu bulatan kedua ke arah sebaliknya. Nah,
sehingga nanti hasilnya sama ya, seperti ini ya, sejajar. Lalu kita lipatnya begini, lipat ke arah dalam, dilipat. Oke, sudah jadi seperti ini. Tinggal kita masukkan ke dalam benda yang akan kita ikat. Oke, kita masukkan dan ditarik. Hasilnya sama. Ini yang disebut dengan simpul pangkal. Baik, yang selanjutnya adalah simpul hidup. Nah, kita sekarang akan belajar membuat simpul hidup. Simpul hidup ini biasanya digunakan untuk mengikat patok. Di mana kita bisa mengikat patok? Ya, saat kita membuat tenda, biasanya kita menggunakan patok. Atau biasanya simpul hidup ini terkadang ada juga digunakan untuk mengikat tali sepatu. Caranya begini. Kita buat lingkaran seperti biasa ya, bulatan seperti biasa seperti ini, bulat. Lalu yang satunya, nah kita masukkan dua seperti ini ya, dimasukkan, langsung tarik. Nah, jadi mudah sekali ya. Ini kita buat, kita sebut sebagai simpul hidup. Nah, seperti ini. Kelebihannya, simpul hidup ini sangat mudah dilepas. Sudah terbuat seperti ini ya, sudah jadi simpul, tinggal ditarik, langsung lepas lagi. Oke, ini namanya adalah simpul hidup. Baik, selanjutnya kita akan membuat simpul mati. Nah, simpul mati ini kita membutuhkan 2 buah tali. Karena memang simpul mati ini fungsinya adalah untuk menyatukan 2 utas tali, menggabungkan 2 buah tali. Nah, jadi di sini kakak sengaja menggunakan 2 tali dengan warna yang berbeda agar kita bisa melihat prosesnya dengan lebih jelas. Nah, jadi 2 tali ini kita buat seperti ini ya. Oke, kita buat seperti huruf X, silang begini. Nah, lalu tali yang putih kita sematkan, kita belitkan ke tali yang kuning ya, gini. Lalu tarik ke atas, kemudian disatukan kembali. Nah, begini. Jadi pertemukan yang kuning nanti sejajar dengan yang kuning, yang putih pun dengan yang putih. Tinggal ditarik. Nah, kelebihannya simpul mati ini bisa digeser-geser ya. Nah, lihat ya, bisa digeser-geser. Oke, bisa digeser-geser seperti ini. Kalau kalian membuatnya benar, mesti ini bisa digeser-geser. Nah, jadi sejajar ya, yang putih kembali bersatu dengan yang putih, yang kuning kembali bersatu dengan yang kuning. Dan mereka bisa geser-geser. Oke, ini kita sebut dengan simpul mati. Oke, sekarang yang terakhir kita akan membuat simpul ujung tali. Ini juga mudah membuatnya. Kita cukup memerlukan sebuah tali. Lalu kita biarkan terurai seperti ini ya, terlipat. Nah, lihat ya. Ini ada bagian yang lebih pendek. Bagian yang lebih pendeknya akan kita belitkan ke atas. Oke. Nah, dipegang seperti ini. Lalu bagian yang lebih pendeknya nih ya, kita belitkan ke atas 2 atau 3 belitan. Lalu sisanya ujungnya kita masukkan. Nah, tinggal ditarik. Oke, tinggal ditarik. Ini namanya simpul ujung tali. Ya, ini adanya di ujungnya agar tali yang berada di ujung itu tidak terlepas. Oke. Nah, kita sudah belajar cara membuat 5 simpul dasar dalam pramuka. Kalian boleh praktek masing-masing menggunakan tali yang ada di rumah. Tidak perlu mengirimkan foto, tidak perlu mengirimkan video atau apapun. Cukup kalian praktekkan masing-masing di rumah agar melatih kemampuan dasar pramuka kalian. Oke, terima kasih telah belajar pramuka bersama kakak di sini. Kita berjumpa lagi di episode pramuka berikutnya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.